Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kita kembali lagi dengan materi pelajaran PPKN, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Ini merupakan materi kelas 10 semester 1. Bersama saya Suryani Fiderawati, langsung saja kita memasuki peta konsep. Peta konsep pada materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada 3 subtema atau subbab, yaitu yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara, kemudian kedudukan dan fungsi kementerian dan non-kementerian, dan yang terakhir nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Oke, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas satu subbab materi saja. Yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, ya. Sistem pemerintahan dibentuk untuk menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa bagian agar tidak terjadi pemerintahan dipegang oleh satu penguasa. Nah, di sini macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahnya. Nah, itu pengertian dari kekuasaan. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam kekuasaan negara. Pembagian menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi 3 kekuasaan yang terpisah-pisah, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kemudian menurut Montesquieu mengemukakan bahwa kekuasaan negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah, antara lain kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Jadi perbedaannya ketika pada John Locke itu federatif, kalau di Montesquieu itu yudikatif gitu. Nah, selanjutnya menurut Immanuel Kant, dia tidak memisahkan pembagian kekuasaan seperti John Locke maupun Montesquieu, tetapi Immanuel Kant menguraikan teori tentang perlunya suatu negara bagi warga negaranya. Nah, tujuan negara dalam mencapai hak merdeka dan menjamin kebebasan warga tersebut. Ini yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Nanti akan kita bahas secara lebih rinci. Nah, menurut John Locke itu tadi ada 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga federatif. Yang mana pengertiannya adalah legislatif itu merupakan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Menurut John Locke, mengadili termasuk dalam pelaksanaan undang-undang. Kemudian yang terakhir ada federatif. Kekuasaan federatif itu meliputi kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya gitu. Saat ini disebut dengan hubungan luar negeri. Itu yang dimaksud oleh John Locke, kekuasaan federatif. Selanjutnya, menurut Montesquieu mengemukakan 3 kekuasaan tadi ya. Yang pertama ada legislatif, ada eksekutif, dan juga yudikatif. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Ya, kita akan bahas satu-satu. Legislatif itu apa? Tadi sudah dibahas, sama artinya dengan yang John Locke, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian eksekutif, kekuasaan menjalankan undang-undang. Menurut Montesquieu, eksekutif itu hanya kekuasaan menjalankan undang-undang saja, tidak dengan pengawasan, ya. Sedangkan pengawasan itu ada di lembaga yudikatif, kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang, pengawasan atau mengadili gitu. Kalau menurut John Locke tadi kan federatif itu termasuk
eksekutif itu kan termasuk mengadili, sedangkan menurut Montesquieu mengadili itu ada kekuasaan sendiri yaitu yudikatif. Selanjutnya menurut Immanuel Kant menguraikan teori tentang perlunya suatu negara bagi warga negaranya, yaitu tujuan negara dalam mencapai hak merdeka dan menjamin kebebasan warga negara tersebut. Hal tersebut dapat dicapai jika ditegakkan hukum dan keadilan. Nah, ketika hukum dan keadilan dapat ditegakkan, maka harus ada pembagian kekuasaan dalam negara tersebut untuk mencapai keadilan tersebut gitu. Sehingga tidak terjadi penumpukan kekuasaan di satu tangan dan akan terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ini yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Ketika ada pembagian kekuasaan, maka ini akan mengurangi tindakan sewenang-wenang dari penguasa gitu. Selanjutnya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada dua istilah, yaitu pemisahan kekuasaan dan juga konsep pembagian kekuasaan. Bedanya di mana? Kalau untuk pemisahan kekuasaan itu negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ maupun fungsinya. Jadi lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga terpisah dan berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Sedangkan untuk konsep pembagian kekuasaan, negara dibagi dalam beberapa bagian, ada legislatif, eksekutif, yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Bagian tersebut saling terkoordinasi dan kerjasama. Kalau pemisahan kekuasaan itu tidak memerlukan koordinasi, tetapi jika pembagian kekuasaan saling terkoordinasi, masih dalam satu negara tetapi dibagi ke beberapa bagian. Tetapi jika untuk pemisahan kekuasaan itu berlaku ke dalam negara bagian atau negara yang terpisah dalam beberapa bagian ya. Contohnya untuk konsep pemisahan kekuasaan itu terjadi di negara Amerika Serikat. Sedangkan pembagian kekuasaan ada di negara kita, negara Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dibagi menjadi dua, ada secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut pembedaan fungsi lembaga-lembaga tertentu, sedangkan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Kita akan bahas satu-satu yang secara horizontal. Itu dibagi berdasarkan lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga fungsinya itu ada konstitutif yang mana mengubah dan menetapkan undang-undang dijalankan oleh MPR. Selanjutnya ada eksekutif. Eksekutif itu lembaga yang menjalankan undang-undang dijalankan oleh presiden dan wakil presiden dibantu para menteri. Selanjutnya legislatif itu membentuk undang-undang. Ya, lembaganya itu DPR. Kemudian yudikatif, penyelenggaraan pengadilan atau pengawasan dari kinerja eksekutif, itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya eksaminatif atau inspektif, merupakan penyelenggaraan pemeriksaan keuangan, dijalankan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir ada moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, itu dijalankan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya pembagian kekuasaan secara horizontal juga dilakukan pada tingkatan pemerintahan daerah. Pembagian tersebut berlangsung antara lembaga-lembaga daerah, yaitu provinsi. Provinsi berarti yang menjalankan siapa? Gubernur bersama wakil gubernur dan DPRD provinsi. Di dalamnya provinsi atau di bawah provinsi itu ada kabupaten dan kota. Kabupaten atau kota. Kabupaten berarti yang menjalankan bupati bersama wakil bupati dan DPRD kabupaten. Sedangkan untuk kota, wali kota bersama wakil wali kota dan DPRD kota gitu. Jadi selain menurut lembaga dan fungsinya berdasarkan horizontal, itu juga pada tingkatan pemerintahan
daerah. Fungsi dari masing-masing pemerintah daerah gitu. Nah, sekarang pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul akibat diterapkannya asas desentralisasi di negara kita. Asas desentralisasi itu apa? Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, itu ke provinsi atau kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan yang ada di daerahnya. Jadi urusan yang ada di daerah masing-masing itu diberikan secara luas, secara khusus, secara bebas dikelola oleh pemimpin daerah. Tidak harus berdasarkan peraturan pusat gitu. Jadi pemerintah pusat itu menyerahkan seutuhnya daerah kekuasaan masing-masing itu untuk diatur sendiri. Tetapi ada pengecualiannya. Apa yang tidak boleh diurus oleh pemerintah daerah itu antara lain kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Nah, itu tidak boleh diserahkan, itu tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, yang dimaksud urusan pemerintah oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat itu tadi ada kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Nah, itu tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan peraturan yang lain itu boleh seluas-luasnya dijalankan oleh pemerintah daerah. Makanya ada peraturan yang berlaku di suatu daerah, misal di Jawa Tengah itu berbeda dengan peraturan yang berlaku di Jawa Timur. Nah, itu karena adanya atau implementasi dari asas desentralisasi itu tadi gitu. Seperti itu ya. Sekian materi subbab 1 kali ini. Cukup sampai di sini dulu, kita bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan, khususnya siswa-siswa SMA kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.